Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasuli Mujtaba wa Habibi Murtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususan mu'allif hadzal kitab. Nafa'ana Allah fi ulumi fi darain wa jami' ahli maqabir hadhil qarya anna Allah tawashshaw bil maghfirati wa rahmah lil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil Nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abra fi qawlin la minhu wa la na'am. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, mari kita bersiap-siap kembali untuk melanjutkan ta'lim kita daripada kitab Nasaihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fid darain.
Al-maqalatu as-sabi'ah an Yahya ibn Mu'az radhiyallahu anhu ma asallahu karim ay hamidu fi'al wa huwa yuqrimu nafsahu bittaqwa wa bil ihtiras anil ma'asi wallahu a'lamu bimuradihi. Bermula dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu min athari sahabi, daripada perkataan sahabat, ma'asallahu karim, orang yang mulia tidak akan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma ma'na minhu ay hamidu fi'al wa huwa yukrimu nafsahu bittaqwa. Orang yang mulia itu orang yang baik perbuatannya dengan ketakwaan. Jadi orang mulia itu dia memuliakan diri, gak mau durhaka kepada Allah. Orang itu memuliakan dirinya dengan takwa kepada Allah melalui perbuatannya. Wabil ihtiras minal ma'asi, dan juga orang itu selalu waspada akan terjadi maksiat atau terjadi dosa pada dirinya. Jadi kalau kita bicara orang mulia itu hakikatnya orang yang menjaga dirinya, orang yang memuliakan dirinya dengan ketakwaan. Makanya seorang yang lagi berdakwah atau lagi membawakan acara itu nggak bisa mengatakan, kurang tepat kalau kita katakan yang dimuliakan Allah, tapi yang pas, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Sebab kita nggak tahu siapa yang dimuliakan Allah, sehingga ada ma'ayir. Apa itu ma'ayirul ibad alladzi akramallah? Kriteria hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kalau dimuliakan oleh Allah tuh pasti Rasul, para sahabat, para syuhada. Kita mah belum tahu. Paling ada ma'ayir, ada kriteria orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man haula'i, siapa mereka itu? Man asbatallahu fi dinihi. Yang pertama, orang yang Allah kuatkan dalam agama. Jadi kita kalau ngelihat orang itu ada tandanya dimuliakan oleh Allah, dikuatkan agamanya. Sehingga disyaratkan oleh Rasul, ma yuridul khaira yufaqihuhu fiddin. Orang itu apabila ditunjukkan kebaikan oleh Allah, dikasih gampang untuk belajar menuntut ilmu agama. Sesibuk apapun, serepot apapun dia datang, haus dengan agama. Kenapa? Dikasih taufik. Makanya Nabi aja berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, beri aku petunjuk, bimbingan, gina di sini gina nafsi, kekayaan jiwa. Sehingga apa? Selalu dikasih taufik, dikasih kemudahan untuk mempelajari ilmu agama. Kemudian ditandai lagi oleh hadis Nabi, idza ahabballahu abdu ista'malahu. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasta'miluhu? Qala yuwaffiquhu li amali shalih qabla mautihi. At-Tirmidzi fi sunanihi. Tanda orang yang dikasih kemuliaan, dikasih kemudahan, dikasih tanda cinta oleh Allah. Dengan apa? Ista'malahu. Allah manfaatkan tuh orang. Qalu ya Rasulullah, bagaimana Allah memanfaatkan kami ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li amali shalih qabla mautihi. Orang itu dikasih taufik, orang itu dikasih kemudahan untuk beramal soleh sebelum dia mati. Kemudian yura uyubahu,
Diperlihatkan tanda orang-orang yang dimuliakan Allah, diperlihatkan aib-aibnya sendiri. Jadi nggak ngelihat aib orang lain, dia sibuk mikirin diri sendiri. Sebab kalau orang udah repot nyari mencari aib orang lain, berarti orang itu udah sombong. Nanti pada tingkatan berikutnya, ana khairun minhu, nauzubillah, aku lebih bagus dari dia. Setan kayak begitu. Justru orang yang dimuliakan itu apa? Yura'uyubahu, diperlihatkan aib-aibnya. Sehingga Nabi bilang apa? Tuba liman syagolahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk menghitung aibnya sendiri daripada sibuk menghitung aib orang lain. Nah, jadi kalau orang ini mulia, tapi kok demen ngomongin orang, kok orang ini mulia, tapi kok suka nyari kekurangan orang lain, berarti bukan orang yang dimuliakan Allah. Berarti dia sendiri orang yang direndahkan. Adapun yang dimuliakan Allah, dia sibuk menghitung aibnya sendiri daripada sibuk menghitung aib orang lain, sibuk menghitung kekurangan sendiri daripada menghitung kekurangan orang lain. Jadi saya pernah bilang, sekelas Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini salah satu muhakkik hadis kitab Fathul Bari, Sahih Bukhari. Beliau hafal bukan ratusan hadis, bukan ribuan, ratusan ribu hadis atau mungkin jutaan hadis beliau hafal. Jadi mereka itu apa? Ketika ada salah sedikit diingatkan oleh Allah. Jadi pernah di Mesir itu, di dekat Masjid Al-Azhar itu, ada wali, dia kerjanya dagang rokok. Kan aneh, wali dagang rokok di pinggiran masjid. Sampai satu ketika sampai begitu terdengar ke telinga Ibnu Hajar, pengen ngedatengin orang ini. Masa si wali dagang rokok? Begitu aja. Dilihat, diperhatiin, dia tinggalin. Langsung pada saat itu sholat maghrib, pas azan menjelang sholat maghrib. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani barang jadi imam itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani habis takbiratul ula, takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, lupa baca Fatihah. Fatihah kan rukun, langsung baca Baqarah misalnya, heboh. Seorang imam besar kok bisa lupa Fatihah, langsung baca surat. Fatihah kan rukun, kita nggak bicara itunya, diulang atau gimana kita nggak tahu. Itu habis selesai sholat itu, Ibnu Hajar nyari itu yang dikatakan wali itu yang dagang rokok. Ketemu, itu yang dagang rokok itu bilang, iya saya memang dagang rokok, tapi rokok yang saya jual ini tadi malam udah saya doain, tahu dikasih apa itu rokok. Setiap yang habis beli rokok dia pada berhenti ngerokok. Kan aneh. Mereka berhenti ngerokok, mereka datang di majelis kami, sama-sama berzikir, berhenti ngerokoknya. Itu Ibnu Hajar cuma ngomong kecil, dalam hati kecil, masa sih wali dagang rokok? Cuma gitu doang, sedikit. Allah ingetin aibnya.
Jadi orang yang dimuliakan oleh Allah itu diperlihatkan aibnya ketika melakukan salah, diingatkan. Jadi kita nggak tahu, bisa jadi dia lebih bagus dari saya. Padahal cuma bilang begitu dari dalam hati. Sebelum ngomong Ibnu Hajar, itu yang dagang rokok langsung ngomong. Kan aneh. Emang saya dagang rokok. Rokok yang saya jual tadi malam saya doain, besok yang pada rokok, yang beli rokok saya besoknya pada berhenti ikut zikir di majelis saya, punya majelis zikir. Jadi kita nggak bisa ngelihat, bisa jadi itu orang itu biasa, nggak bisa kita rendahkan, bisa jadi dia lebih bagus dari kita. Jadi orang yang dimuliakan Allah diperlihatkan aibnya, sekali dia melakukan salah ditunjukkan, jangan sombong. Kemudian yang ketiga, tanda orang yang dimuliakan Allah, ma'ayir yang berikutnya, yuzahidullah fid dunya ay fi umurid dunya, Allah zuhudkan dalam perkara dunia. Dari Suhail ibnu Sa'd radhiyallahu anhu, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas, faqala izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma fi aidin nas yuhibbukan nas. Ibnu Majah fi sunanihi. Dari Suhail ibnu Sa'din, ja'a rajulun ila nabi, ada laki-laki datang kepada Rasul, faqala ya Rasul dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu, apabila aku mengerjakan ahabbani Allah wa ahabban nas, Allah mencintai aku, manusia pun mencintai aku. Jadi tanda orang yang dimuliakan yang ketiga, dikasih zuhud dalam perkara dunia. Itu orang yang dimuliakan. Makanya guru saya Kiai Basir Nasri Allah yarham ngingetin, hati-hati ente suka ngisi pengajian, jangan bilang yang dimuliakan Allah, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah. Kita nggak tahu. Dikasih zuhud sampai sahabat nanya ke Rasul, datang, ya Rasul tunjukkan kepadaku amalan yang mendatangkan cintanya Allah kepadaku, cintanya manusia kepadaku. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya, berlaku zuhud di dunia, yuhibbukallah, maka Allah akan mencintai kamu. Wazhad fi ma fi aidin nas, yuhibbukan nas, zuhudlah kamu kepada orang yang ada di tangan manusia rezekinya, niscaya orang akan mencintai kamu. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengartikan hadis ini, mentafsirkan hadis ini, wa zuhdu ila salasah asya'in. Zuhud itu ada dalam 3 perkara. Kulluhu min a'malil qalbi la min a'malil jawarih. Zuhud itu adanya di dalam hati, bukan anggota badan atau tubuh. Jadi orang dikatakan zuhud itu adalah amaliyah qalbiyah, bukan pakaiannya pada sobek, compang camping, lecek, bukan itu. Kecuali ada tingkatan yang berikutnya. Tapi zuhud diisyaratkan dengan 3, adanya di dalam hati. Ayakuna abdu bima fi aidillah awthaqu minhu bima fi yadi nafsihi. Jadi yang pertama itu, orang zuhud itu, orang itu lebih yakin rezekinya yang ada pada Allah, bukan yang ada pada di tangannya. Itu zuhud tingkat tinggi itu. Jadi rezeki itu ada pada Allah, bukan yang ada di tangannya. Tawakalnya tingkat tinggi. Makanya sahabat Abu Bakar itu kalau sedekah semuanya dihabisin. Kita belum sampai ke situ. Ketika Rasul nanya, bagaimana dengan keluargamu ya Abu Bakar? Aku titipkan kepada Allah dan kepada engkau ya Rasulullah. Itu seperti itu. Anak yakinnya udah tingkat tinggi.
bahwa rezeki bukan yang ada di tangannya, yang ada di tabungannya, tapi yang ada dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu sadar rezeki ada dari Allah, bukan bergantung kepada dunia yang ada di tangannya, itu orang udah pasti mencari rezeki yang halal, tidak bergantung kepada orang lain, tidak terpedaya dengan harta. Contoh yang dagang, dia dagang, rezeki udah diatur oleh Allah, dia nggak mau curang, pemborong, dia udah yakin rezekinya halal dikasih oleh Allah, dia nggak mau curang. Yang jual jasa, dia yakin rezekinya dagang jasa, udah diatur Allah, pasti nyari yang halal, yang Allah kasih yang halal, dia nggak mau curang. Ini yang seperti ini orang yang dimuliakan Allah, sehingga yakin wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Apa yang ada di muka bumi ini rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun itu seekor burung. Jadi kalau sudah punya patokan seperti ini, orang itu akan tawakal. Ini zuhud yang pertama, meyakini apa yang ada di sisi Allah itu lebih dia yakini daripada apa yang ada di tangannya kaitan dengan rezekinya. Kemudian yang kedua, makna zuhud, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ayakuna abdu idza usiba bi musibatin fid dunya, seorang hamba ketika mendapat musibah dalam perkara dunia, min dahabin au min malin au waladin au ghairu dzalik, arghabu fi thawabi dzalika mimma dhahaba minhu minad dunya au yabqa lahu. Ketika seorang hamba terkena musibah dalam perkara dunia, hilang harta, anaknya meninggal, yang dia harapkan dari musibah itu apa? Pahala. Jadi buat dia kehilangan harta, kehilangan anak, sekalipun meninggal dunia, musibah apapun, dia yakin di situ ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan hilangnya sesuatu, dia menatap hilang harta, tidak memiliki harta, semuanya itu apa? Ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat seorang sahabat Abu Tolhah, punya istri namanya Ummu Sulaim. Itu Abu Tolhah ketika mau berjihad, anaknya lagi sakit, mau ninggalin berat. Akhirnya ditinggal juga tuh anaknya. Pulang dari jihad, yang ditanya siapa? Anaknya. Padahal anaknya sudah meninggal dunia. Mana anakku? Biasa kalau seorang ayah pulang dari mana-mana yang dicari anaknya dulu. Kata Muslim, ada tenang, dia lagi tenang. Padahal tenangnya udah meninggal dunia. Jadi seorang istri yang baik ketika ada sesuatu nggak langsung bikin heboh, dibikin tenang dulu. Ada anak kita tenang, lagi tenang dia, dikasih makan, dikasih malam barokah. Pagi-paginya ditanya, mana anak kita? Itu Ummu Sulaim pinter jawabannya. Udah Abu Tolhah ini galak. Dibilang, ayah, suamiku, bagaimana kalau ada kita minjem barang punya tetangga, kita minjem sama tetangga barang itu ada di rumah kita, tetangga minta, ya kira kita kasih apa enggak, kita kembaliin enggak? Oh ya kembaliin, itu hak dia. Semangat Abu Tolhah. Dibilang, anak yang engkau tanyakan sudah dipinta sama pemiliknya. Wah baru tenang tuh Abu Tolhah, mau marah juga nggak jadi.
Kullu syai'in indallah bi ajalin musamma. Segala sesuatu bagi Allah itu ada batasannya, ada ajalnya, enggak kekal. Tenang Abu Thalha pada saat itu, baru mengucap kalimat istirja wa hamidallahu alaihi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata apa? Di situ ada pahala ketika mendapat musibah. Sehingga Rasulullah apa? Ini contoh menjamin. Buat siapa? Mereka ketika mendapat musibah anaknya meninggal dunia, mereka itu mengucap alhamdulillah ala kulli hal, ditambah mengucap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ij'alu lahu baitul hamdi, samaitu baitul hamdi fil jannah. Buatkan mereka itu rumah di surga namanya baitul hamdi, rumah pujian buat mereka yang ditinggal anaknya meninggal dunia. Jadi ini contoh. Dikasih musibah, hilang harta, kematian anak, ternyata di situ ada pahala. Yang diharap apa? Wa kana dzalika arghabu fi sawabi. Yang demikian yang dia cari adalah pahala daripada hilangnya dari dunia yang dia genggam. Jadi yang dia genggam itu hilang. Dia nggak terlalu bersedih. Kenapa? Apa yang dia dapati tidak lain adalah titipan dari Allah. Kapanpun Allah bisa mengambil, tapi ketika itu dijadikan kepemilikan, maka siap-siap akan kecewa. Kan jelas kita sering baca lillahi ma fis samawati wa ma fil, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Kemudian yang ketiga, ayastawi 'inda 'abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haqqi. Orang yang zuhud itu baginya sama aja, dipuji atau ada orang lain yang mencela, gak peduli dengan komentar manusia. Kalau kita kadang-kadang terlena, dipuji gak kerasa, dikasih hadiah, dicela marah. Tapi buat orang yang zuhud, dipuji atau dicela sama aja, karena yang dia cari makom kedudukan hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tanda orang yang dimuliakan Allah itu ada 3 mi'yarnya. Yang pertama apa? Orang itu dimudahkan dalam urusan agama, dibuka aib-aibnya, dizuhudkan dalam perkara dunia. Kemudian hadis yang tadi kita bacakan, izhad fid dunya yuhibbukallah. Jadi zuhudlah kamu kepada Allah dalam perkara dunia. Ini dibagi 2. Kalau zuhudnya orang yang berharta atau orang yang berlebih. Dengan hartanya ketika dia dapat, orientasinya untuk akhirat. Kita dapat rezeki besar, setelah terkabul rezekinya, nanti saya akan bangun masjid, saya akan berangkat haji, saya akan berangkat umroh. Itu contoh. Itu ketika orang yang berharta. Bagaimana zuhudnya orang yang tidak berharta? Mereka tidak menginginkan apa yang ada di tangan orang kaya. Jadi yang kaya itu zuhudnya dengan harta, dia sedekah. Yang nggak ada hartanya, zuhudnya apa? Dia tidak menginginkan apa yang ada dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak akan nengok kiri kanan, tidak akan iri hati. Pasti yang diberikan oleh Allah itu yang terbaik. Wala atharud dunya. Kemudian tidak meninggalkan dunia atau tidak mendahulukan dunia. Wal makna minhu, makna dari perkataan Yahya bin Mu'az, wala qaddamuha wala fadluha. Maksudnya tidak ada yang didahulukan, tidak pula mengutamakan dunia dengan meninggalkan akhirat. Artinya apa? Orang yang baik itu, orang yang dimuliakan itu, orang itu lebih mendahulukan
akhiratnya daripada dunianya. Jadi kita kalau mau melihat makom kita di sisi Allah seperti apa? Gampang. Di mana Allah kita tempatkan di dalam hati kita. Sejauh mana? Ada perintahnya, kita lagi asik kerja, datang perintah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat dulu, kerja dulu. Makanya contoh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dikasih gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ditanya sama sahabatnya, sama murid, sama umatnya, ya Nabi Allah, apa yang membuat engkau dikasih gelar Khalilullah? Apa kata Nabi Ibrahim? Aku lebih mendahulukan urusan Allah daripada urusan manusia atau dunia. Lihat, Nabi Ibrahim itu kaya. Ketika berkorban nggak tanggung-tanggung, ribuan domba, ribuan onta. Diuji lagi, wah pada muji, wah hebat Nabi Ibrahim. Oh jangankan itu, anak pun kalau bisa dikorbankan saya korbankan. Belum punya anak, barang punya anak diuji sama Allah. Kan hebat ujiannya. Dia berikan dan melakukan. Walamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atbauka fandur madza tara. Ketika udah balik Nabi Ismail, Nabi Ibrahim ngimpi menyembelih anaknya. Tanya anaknya, ya bunayya ini ara fil manam, wahai anakku, aku melihat kau dalam mimpiku, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu? Apakah anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar, hai ayahku, kerjakan. Itu kalau itu perintah Allah. Diuji Nabi Ibrahim. Lebih cinta sama anaknya apa lebih cinta kepada Allah? Lebih mendahulukan dunia atau Allah? Nggak tanggung-tanggung. Bukan berarti Allah nggak tahu ini iman Nabi Ibrahim, tapi simbolik aktual. Simbol seseorang yang ingin berjuang di jalan Allah itu dituntut pengorbanan sekalipun nyawa. Itu seperti itu tingkatan Nabi Ibrahim. Lebih tinggi lagi, kita mah belum apa-apa. Kerjaan dulu apa sholat dulu? Kan kayak begitu kalau kita. Kalau Nabi Ibrahim yang diuji apa? Anaknya. Lebih cinta anaknya atau lebih mendahulukan perintah Allah? Ternyata Nabi Ibrahim lebih mendahulukan perintah Allah. Dikasih tuh tanda-tandanya, Khalilullah, orang itu lebih mendahulukan urusan Allah daripada urusan dunianya. Kemudian yang kedua, seorang ingin mendapat makom atau kedudukan Khalilullah, ridho dengan ketetapan Allah. Wah, ini yang paling berat. Kalau ridho dengan waktu yang senang, semua bisa nerima. Tapi ketika ridho yang tidak enak, itu yang paling berat. Makanya ada qada dan qadar. Ini Nabi Ibrahim apa? Aku yakin dengan ketetapan Allah. Kenapa? Itu pasti yang terbaik. Belum tentu baik menurut kita, baik menurut Allah. Kalau menurut Allah baik, pasti baik buat kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wallahu ya'lamu ma antum la ta'lamun. Jadi kalau sudah yakin takdir rezeki dari Allah, orang gak akan nengok kiri kanan, orang gak akan iri hati, orang gak akan melakukan kejahatan. Sudah diatur oleh Allah. Aman. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dikasih gelar Khalilullah apa? Nabi Ibrahim selalu makan kalau lagi ada tamu. Jadi Nabi Ibrahim itu lebih banyak puasanya kalau mau makan nyari tamu. Dicari tuh.
berkilo-kilo sampai ada yang mau diajak makan, biar ada nemenin makan, baru makan. Kalau kita belum sampai ke situ, kita makan, tamu datang, tak suruh tunggu. Nabi Ibrahim itu gak mau makan kecuali kalau lagi ada tamu, dan gak tanggung-tanggung, lembu dipotong. Itu dikasih gelar Khalilullah, kekasih Allah. Ala hakim, alal akhirati hakim. Kemudian orang yang bijaksana, orang yang mencegah dirinya dari pertentangan dengan kebenaran. Jadi orang yang bijaksana itu apa? Dia selalu menjaga dirinya daripada pertentangan dengan kebenaran. Wa qala Hasyim Asy'ari fi kitab Adabil Ilmi wal Muta'alim, arba'atum la yata'annafus syarif wa in kana amiran. Dikatakan ada 4 orang yang mulia itu. Jadi orang yang bijaksana itu tandanya ada 4. Wa in kana amiron, sekalipun dia menjadi seorang raja atau pemimpin. Qiyamuhu min majlisihi li abihi, orang itu berdiri dari tempat duduknya ketika kedatangan orang tua. Jadi orang yang bijak itu dicontohkan dalam kitab adab Alim wal Muta'alim. Yang pertama, qiyamuhu min majlisihi li abihi, berdiri dari tempat duduknya ketika kedatangan orang tua, sekalipun dia sudah menjadi amir atau presiden, menjadi raja. Orang tua datang, dia lagi duduk, bangun. Dan ternyata menurut Nabi orang tua itu 3. Alladzi tulidukum, alladzi tu'allimukum, alladzi tuzawwijukum. Orang tua yang melahirkan kamu, ibu bapak kamu. Orang tua yang mengajari kamu, orang tua yang menikahi kamu, yaitu mertua kamu. Wali alim yata'allamu minhu. Kemudian apa? Melayani orang alim yang mengajarkan ilmu kepadanya. Jadi orang bijaksana itu, ada gurunya datang, dia layani. Walaupun dia sudah menjadi amir, sama bangun, dia layani sendiri. Jadi kalau bicara ini nanti akan penjabarannya akan luas. Orang bisa dapat ilmu, ada yang berkah dari kitab, ada yang berkah dari guru, ada yang berkah dengan ilmunya, ada yang berkah dengan isi ilmunya sendiri. Ada yang melayani gurunya berpuluh-puluh tahun, kemudian gurunya redo. Patroditu anka, aku telah ridho kepada kamu, apa yang ada pada diriku akan aku berikan. Dapat tuh ilmu berkah. Ada yang dengan kitabnya, dikasih anaknya, pertama huwallazi, yang kedua hiyallati, ketiga Sidratul Muntaha, misalnya dikasih nama. Kenapa? Senang dengan isi kitabnya. Ada lagi karena ingin berkah dengan gurunya, dikasih nama Nawawi. Oh, ini kitab namanya Nawawi. Saya punya anak, saya kasih nama Nawawi. Itu berkah untuk mendapatkan ilmu, ada berbagai macam cara. Sehingga ketika dia wa in kana amiron, dia tetap melayani gurunya. Sehingga tidak ada istilah bekas guru atau bekas yang ngajari. Sebab sebesar apa kita memuliakan guru, sebesar itu keberkahan yang kita dapat. Rasa-rasanya kita pengen jadi ustadz susah, kita muliakan ustadz, para kiai, para habaib. Mudah-mudahan nanti keturunan kita, cucu kita atau anak kita ada yang jadi kiai, ada yang jadi ustadz. Itu seperti itu. Atau mungkin mantu kita atau siapa, kita nggak tahu. Itu cara Allah memberikan keberkahan. Wasu'alu amma la ya'lamun. Orang yang bijak sini dicontohkan apa? Bertanya kepada orang ketika ia tidak mengetahuinya.
Wa khidmatu lidhaifihi, dia melayani sendiri para tamu-tamunya. Jadi orang yang mulia itu dia melayani tamunya sendiri, sekalipun dia amir. Itu yang bagus seperti itu, yang bijaksana. Wa alal akhirati hakim, dia bijaksana mencegah dirinya daripada pertentangan dengan kebenaran. Jadi orang bijak itu ditandai dengan 4 tadi, dikatakan dalam kitab alim wal muta'alim, ay adab alim wal muta'alim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihim. Al-maqalatu athaminah, nasihat yang ke-8, anil A'mas ismuhu Ismail ibnu Mahran al-Kufi radhiyallahu anhu. Man kana ra'su malihi taqwa kana al-suni an wasfi ribbihi fi dinihi wallahu a'lamu bi muradihi. Nasihat yang ke-8 dari A'mas ibnu Sulaiman ibnu Mahran al-Kufi dari Kufa radhiyallahu anhu. Man kana ra'su malihi, siapa yang modal kekayaannya takwa, kanatil alsun an wasfi ribbihi fi dinihi, maka sesungguhnya semua lisan tidak akan mampu menghitung menggambarkan keuntungan dalam beragamanya. Wal makna minhu, adapun maknanya, wa man tamassaka ala taqwa, barang siapa yang berpegang kepada takwa, biimtisali awamir, mengerjakan perintahnya, wajina bin awahir, menjauhi segala larangannya. Jadi orang yang mencari dunia, apakah dia dagang, apakah dia bekerja ataupun pegawai, ketika dia dibangun dengan dasar takwa modalnya, maka orang itu apa? Bi annas usus afalihi, segala dasar perbuatannya sesuai dengan syariat, falahu hasanat kasirah la tuhsa, maka baginya kebaikan yang tidak dapat dihitung. Jadi modal dunia itu yang pertama itu takwa. Seorang pegawai mau pemerintah atau swasta, ketika dia modal takwa, dia akan mencari dengan cara yang halal. Tadi udah kita bilang, rezeki sudah diatur, sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau sudah ditetapkan, berarti yang dari Allah itu yang baik. Dia nggak mau dengan cara yang haram, dia mau cara yang halal. Dengan cara apa? Dasarnya wal ususu minhu takwa. Adapun dasar itu adalah ketakwaan. Bimuwafaqat syar'i falahu hasanat kasirah, sesuai dengan tuntunan syariat, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi takwa itu apa? Takwa itu aslu kalimat waqo waqi wikoyatan, memelihara, menjaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Itu aja, melihara, jaga diri agar selamat dunia dan akhirat. Lalu apa secara syariat? Secara syariat itu banyak pandangan. Kata Sayyidina Ali, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qanaatu bil qalil wal isti'dad li yaumi rahid. Takut kepada Allah, wal amalu bitanzil, sesuai tuntunan Al-Qur'an, wal qanaatu bil qalil, syukur dengan yang sedikit, wal isti'dad li yaumi rahil, persiapan untuk kembali kepada Allah. Kita dekat sholat, kita puasa. Jadi orang yang bertakwa tidak lain apa? Persiapan kita buat kembali kepada Allah akhirnya. Berkata Sayyidina Umar ketika bertanya dengan Ubay bin Ka'ab. Umar nanya ke Ubay, Ubay, apa itu takwa? Kata Ubay, saya juga mau nanya ya Umar. Apa kata Umar? Gini aja, engkau berjalan di tempat yang gelap, apakah itu hutan, banyak duri, bagaimana sikapmu?
tentu saya akan lebih berhati-hati. Nah, itulah takwa. Orang semakin takwa, orang itu makin berhati-hati. Jadi sholatnya udah bagus, ngajinya udah rajin, puasanya rajin, makanya bolak-balik, tapi nggak hati-hati, belum dapat makom takwa. Sehingga kata Abu Darda, akmalut takwa, takwa yang paling sempurna, takut kepada Allah sekecil apapun. Sebab nanti ada, kata Nabi, suatu saat akan terjadi pada umatku perbuatan dosa lebih kecil daripada seutas rambut. Adakku minasya'ri. Itu nanti dianggap biasa perbuatan dosa kecil itu. Wa fi asrina, padahal pada waktu itu buat masa aku, hiya minal mubiqat, itu perkara yang bisa merusak agama. Jadi nanti akan ada suatu zaman orang melakukan dosa kecil dianggap sepele. Itu kan dosa, nggak apa-apa, kecil sekali-sekali. Nah itu, yang kecil itu, yang sekali-sekali itu nanti akan menjadi besar. Yang kecil itu sekali-sekali nanti akan tertutup hati itu dengan nurullah. Hiya mubiqat, pada zamanku dulu di masa Rasul itu daripada hancurnya agama. Makanya kalau kita sekarang ini menganggap dosa kecil, nggak apa-apa, itu mah kecil, nggak apa-apa. Hati-hati itu, kecil lama-lama hilang, yang baik-baik itu rusak yang datang. Itu seperti itu. Waqala Ibnu Umar, tentang takwa, berkata Abdullah Ibnu Umar, aku lebih suka menjauhi perkara yang dilarang dengan meninggalkan perkara yang diperbolehkan. Jadi yang boleh aja itu bisa menjadi dilarang. Makan boleh, minum boleh. Kapan bisa dilarang? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kita makan minum di bulan puasa, pas buka, makan banyak, minum banyak, tidak terasa, berat badan, berat buat sholat, akhirnya tertidur, tidak sholat tarawih. Itu yang bisa menjadi, yang dilarang itu, yang dibolehkan itu bisa menjadi terlarang ketika berlebih-lebihan. Ini kata masuk perkataan Sayyidina Abdullah Ibnu Umar. Jadi kalau melihat melekatnya takwa, kata Imam Hasan Basri, pada seseorang apa meninggalkan hal yang diperbolehkan, yang dibolehkan aja dia tinggalkan, apalagi yang dilarang. Adapun wusulu ila taqwa, wallahu a'lamu bimuradihi, nanti kita lanjutkan di bulan berikutnya, wusul atau i'dad agar kita sampai ke makom takwa. Itu ada 5 usul, ada 5 thariqah. Nanti insya Allah di bulan pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Yang benar ilmu dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ya karim ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minal amwat, wa li mu'allimina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa liman awsana bid du'a. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min nafsin la tashba, wa min qalbin la takhsha, wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bi taqwallah wallahu a'lamu bi muradihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Afwan minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.